Kita sering mengira Babel adalah sebuah tempat yang sudah mati. Kita salah, Babel tidak mati, ia hanya pindah alamat. Ia bermigrasi dari bata-bata Siniar masuk ke dalam ruang gelap di hati manusia. Kini, di pesisir sungai Efrat yang subur, berdiri sebuah replika keangkuhan yang baru. Sebuah kota megah, pusat peradaban, pusat perdagangan, sekaligus pusat penyembahan bulan. Selamat datang di Ur Kasdim, kota yang dibangun dengan ambisi yang sama oleh orang-orang yang ternyata sama sekali tak belajar dari sejarah. Lihatlah Ur Kasdim di puncaknya, sekitar tahun 2000 hingga 1900 sebelum Masehi. Jika kalian berdiri di gerbang utaranya, kalian akan melihat Ziggurat, raksasa yang seolah-olah menantang Cakrawala. Disinilah Sin, sang dewa bulan, bertahta. Di bawah cahayanya, manusia-manusia Ur merasa aman. Mereka merasa telah menaklukkan alam. Sistem irigasi yang rumit, hukum-hukum tertulis, dan ribuan keping tembikar yang mencatat transaksi ekonomi. Secara teknologi, mereka adalah raksasa, namun secara spiritual, mereka adalah pengulang kesalahan yang bebal. Di tengah hiruk-pikuk kota ini, ada satu garis keturunan yang tampak asing. Mereka adalah garis Sam, keluarga yang secara tradisi adalah orang-orang kemah, para pengelana yang mencari Tuhan di kesunyian padang rumput. Namun lihatlah sekarang, Terah, kepala keluarga itu, justru menetap di sini. Garis Sam yang tadinya memegang teguh janji tentang pencipta langit dan bumi, kini terjepit di antara tembok-tembok kota penyembah berhala. Mereka tidak lagi menatap bintang sebagai tanda kebesaran Tuhan, melainkan menatap bulan sebagai berhala yang harus disuap dengan tumbal. Inilah ironi Ur Kasdim, sebuah kota yang sangat pintar membangun gedung, tapi sangat bodoh dalam mengenali penciptanya. Namun jangan mengira dunia saat itu hanya tentang Ur Kasdim. Saat Terah sedang sibuk dengan urusan kotanya, sebuah benang emas sejarah sedang ditenun di seluruh permukaan bumi secara serempak. Tuhan sedang menggerakkan bidak-bidak besar di papan catur peradaban. Jika kita menarik garis lurus ke timur jauh, Cina, di sana sedang bangkit dinasti Xia. Di bawah kepemimpinan Yu yang agung, manusia-manusia di sana sedang berjuang melawan air. Mereka membangun bendungan-bendungan raksasa di Sungai Kuning. Sebuah bangsa yang mulai belajar mengelola bumi dengan disiplin yang luar biasa. Jika kita menyeberang ke selatan India, kita akan melihat senjakala dari peradaban lembah Sungai Indus. Mohenjo-daro dan Harappa sedang berada di masa transisi. Sebelum nantinya era Ksatria Mahabharata lahir, peradaban agung ini mulai merasakan getaran perubahan zaman. Dan jika kita melirik ke barat Mesir, mereka sedang menikmati masa kerajaan pertengahan Middle Kingdom. Masa tenang sebelum bangsa Hyksos datang membawa kereta perang. Mesir sedang bersolek dengan seni dan sastra yang mencapai puncaknya. Dunia sedang berdenyut. Di Cina ada air yang dikendalikan, di India ada peradaban yang mulai bergeser, di Mesir ada kekuasaan yang mapan. Tapi di antara semua kemegahan global itu, mata sejarah sedang tertuju pada satu titik kecil di Ur Kasdim. Ada satu orang yang hatinya mulai bertanya, apakah hanya ini tujuan kita hidup, menjadi budak kota yang tak belajar? Dia adalah benang merah yang terjepit di antara benang emas dunia. Konflik lama yang dimulai di Taman Eden, yang sempat memuncak di Menara Babel, kini terbuka lagi di ruang tamu rumah Terah. Sejarah sedang menunggu apakah garis keturunan ini akan tenggelam dalam kemewahan Ur Kasdim dan terlupakan seperti debu-debu di lembah Indus, ataukah mereka akan keluar dari zona nyaman untuk memikul misi yang jauh lebih besar daripada sekadar membangun bendungan di Sungai Kuning atau piramida di Giza. Ur Kasdim tetaplah Ur Kasdim. Mereka bangga dengan temboknya, mereka sombong dengan teknologinya. Mereka merasa telah menang karena tidak lagi hancur seperti Babel. Tapi mereka lupa, kehancuran yang paling nyata bukan saat gedung-gedung runtuh, melainkan saat hati manusia tidak lagi bisa membedakan mana pencipta dan mana ciptaan. Ibrahim kini berdiri di persimpangan. Di belakangnya ada kenyamanan kota yang megah dan di depannya ada ketidakpastian. Ibrahim mungkin belum tahu bahwa saat ia mulai gelisah, di sisi timur di wilayah Susa, seorang saudara jauhnya sedang menggenggam hulu pedang dengan erat. Jika Ibrahim dipanggil untuk menjadi berkat, keturunan Sam yang lain ini justru sedang bersiap menjadi kutuk bagi bangsa-bangsa. Namanya akan segera mengguncang sejarah. Dia adalah Kedarlaomer. Perang besar pertama dalam sejarah manusia sedang mendung di Cakrawala. Dan surat dari Susa sudah dikirimkan menuju Babel. Waktunya ambil Kanaan.